Pak, siapa? Alhamdulillah. Apa? Boleh. Iya dong. Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan nanti yang menjadi amosus dari nasi buah minta ampun hingga kalau kita dulu kepada ini dari mama jika tindak ini mama iolah kurang mengadang bahasa tua melalui kabut jauh dan tahu di atas kata-kata tahu di dalam kata-kata tahu di dalam kata-kata tahu di batu pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu yang mana pada hari ini kita dapat bersama dalam sebuah rangkaian acara yang sangat luar biasa dari 11 kecamatan yang telah kami lalui. Hari ini adalah yang ke-12. Ternyata simpang banyak sampai sangat luar biasa. Saya lihat orang yang hadir pada hari ini itu adalah orang-orang terpilih dalam rangka memikirkan adik lawan tersebut. Bagaimana kita ke depan? Selawat dan salam itu tidak pernah bosan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati pucuk undang Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau Kecamatan, dalam hal ini adalah Pak Camat, beliau Pak Mawati SPDMM Datu Pasar. Kalau tidak salah mau mendengar dan kawan menyimak masalah tolong dikoreksi. Yang sama-sama kita muliakan beliau Bapak Dr. Haji Gusma SK Master Manajemen Datuk Rajolelo selaku Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau Kabupaten Solok. Yang kita hormati forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam hal ini adalah Pak Kapolsek Pak Muledi, Bapak Kepala Urusan Agama, kemudian yang kita hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh beliau Wirasto Sarjana Hukum Rajo Ambo. Yang kita muliakan
nanggadang tampak jauh nanti tampak jauh nanggadang Jawawaso. Di setiap kecamatan kita menghadirkan pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini adalah beliau Bapak Jasril Jack SHMA Datua Pintu Langit. Di samping beliau sebagai sekretaris Elkam Provinsi Sumatera Barat, beliau juga Ketua Dewan Pengawas Elkam Provinsi Sumatera Barat. Yang berbahagia pengurus Elkam Kabupaten Solok, dalam hal ini di Kecamatan Danau Kembar hadir beliau Bapak Adi Nursalam SPDM Datua Malintang Sati. Kemudian Pak Aprianus Raja Rumuyang, kemudian Wirasto juga beliau pengurus Elkam Kabupaten Solok, kemudian Bapak Suparis Raja Bujang. Kapasitas kehadiran Pak Suparis Raja Bujang pada hari ini adalah sebagai pengurus Elkam Kabupaten Solok. Undang Kerapatan dan Negari dalam hal ini adalah Pak Wali Negari Simpang Tanjung Ampe Kampung Batu Dalam yang hadir bersama kita. Angku-angku nenek mama nenggadang bahasa batuah bukan benggo di babiteh tindak basibak di pesisir yang hadir pada hari ini, terutama Ketua Kerapatan Adat Negari Simpang Tanjung Ampe dan Negari Kampung Batu Dalam. Sebelum kita masuk pada acara, bahwa siang yang babi hari malam nanjak babi minyak, kita hari ini adalah pembentukan Elkam Kecamatan Danau Kembar. Acara kita adalah tunggal. Setelah pembentukan ini nanti ampok lekane nanti juga lalare, barangkali kita akan buka diskusi lebih jauh. Di luar itu, dengan segala kerendahan hati yang kau punya mama, rasul nanti bawa nanya, rasul nanti bawa turun, yang akan kita pilih anak Pak Gadang Anjang Tinggi adalah Elkam Kecamatan. Iya Pak ya. Barangkali agar terarahnya kegiatan kita ini, marilah kita awali acara kita ini dengan membacakan basmalah. Baik, Ibu, bahwa kegiatan ini berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi, lembaga kerapatan adat dalam Nangkawa Provinsi Sumatera Barat, di dalam jumlah juknis itu sudah dituang. Tapi yang namanya kita nenek mama tentu diutamakan musyawarah mufakat. Dan ini telah kita laksanakan dari 11 kecamatan, ternyata sangat bagus. Dan ini barangkali di hadapan Elkam Provinsi, mudah-mudahan ini dijadikan sebuah role model di Provinsi Sumatera Barat, bahwa aspek musyawarah itulah yang kita utamakan. Maknanya adalah persoalan-persoalan sabit diselesaikan dalam dia. Putih dipangga, putih dia telatak, putih dia damai, pantang putih dia ukur. Ini barangkali ketua yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Nangkabau Kabupaten Solok kepada kami. Anggaku nih mama agar tidak terjadi kesimpang siuran di dalam musyawarah pemilihan Elkam Kecamatan ini. Untuk ini kita mohonkan kepada pucuk undang menyampaikan sekaligus bantangan lapiat di hadapan kami nambah basamo kepada Angku Datu Basa dan camat sekaligus sebagai pucuk undang dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Disyukur semua kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan kantor camat Danau Kembar dalam rangka agenda pemilihan pengurus Elkam Kecamatan Danau Kembar. Selanjutnya salawat dan salam buat Allah yang Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Pak Pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat, Pak Desi Jajai. Yang saya hormati Pak Ketua Elkam Kabupaten Solok beserta seluruh jajaran. Terima kasih Pak sudah datang dari Kembar. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita hormati Pak Kapolsek, Pak Ketua, itu kalian menghormati Pak Wali Nagari Kampung Sudalam dan Pak Wali Nagari Simpang Tanjana Nampe. Lalu Pak Ketuakan Kampung Sudalam dan Simpang Tanjana Nampe. Kemudian juga Pak Ketua BPN Nagari Simpang Tanjana Nampe dan Nagari Kampung Sudalam. Itu yang kami muliakan Tuanku Nenek Mama Sedia Pandai dan Nagari yang sudah menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala indahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mawang kami pada kesempatan kini seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara atas nama pemerintahan di kecamatan yang kata beliau tadi Kak Datuk Kayo diundang di kecamatan, tentu dalam hal ini sebagai pembantang lapiat. Jadi kami kok buat kurang pada tampilnya, kok minum kurang saja, kok makan kurang kenyang, buat amo nama mentang lapiat, kami mohon maaf dan sekadang-kadangnya. Lalu yang kedua yang perlu disampaikan pada kesempatan kini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kini dengan pemerintahan baru Elkam itu kan agak lama apa ya Pak? Betulah. Nah, betulah. Ya kata bayang selana betul. Alhamdulillah dengan kini mudah-mudahan dengan gerakan dari pemerintahan beserta Elkam di kabupaten itu bisa membangkitkan balik adik lama pusat-pusat dia betul tak ada. Mudah-mudahan. Nah, insyaallah. Itu yakin dan percaya. Dan serupa itu kan sako dan itu tidak kalah kuat dan hujan, tidak kalah kandek panen. Jadi memang tanggung jawab kita sama untuk menghidupkan kembali adik lama usang itu sehingga awak berharap nanti anak kemenakan awak disuat tidak kehilangan bengkai. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat bayi awak itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala indahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuanku mama-mama kami pada kesempatan ini itu kami juga menyampaikan di samping awak kini dalam rangka pembentukan Elkam Kecamatan Danau Kembar, tentu Iko minta doa kepada Tuhan semoga itu menjadi sebuah ajang silaturahmi. Karena kadang-kadang di forum-forum tertentu awaklah nagari masing-masing yang sejauh. Akhirnya ada forum dan suku iko lalu sobok di sana baliat antara dua nagari. Insyaallah kalau kita bayo kalau sedikit sama dia sampai sabarua, insyaallah Danau Kembar akan bisa lebih maju. Tentu kode pada konteks ini khusus untuk dalam hal pembangkitan adik lama usaha. Yang setelah daripada itu disampaikan terus sama perkembangan terakhir sebenarnya pada hari ini di samping dua wali yang definitif untuk PPJ
kami juga menghadirkan 3 orang nagari persiapan dalam rangka pemekaran nagari. Alhamdulillah kini kita sedang menunggu proses kesepakatan penetapan batik administrasi. Nah, kalau itulah selesai, maka nanti melalui BPMN itu sudah bisa diajukan nomor induk registrasi ke tingkat Kemendagri. Target mudah-mudahan nanti di awal 2026 IKO bisa terrealisasi. Tapi terus pakai dari dulu, dari awal pembentukan pemekaran nagari yang dibenarkan itu secara pemerintahan. Nantikan tidak akan ada berubah. Tapi cie adukan nagari simpang dan zona nampe dan ada cie kan kampung batu dalam. Dan itu tidak pertama dan ikubahlah banyak terjadi di tempat-tempat lain. Bahkan di kota Solo, si nagari selesai wali kota lebar. Nah, si nagari kan nagari untuk sekarang kalau kota Solo ini apa? Nah itu tapi selesainya jo Samulawe daerah kekuasaannya jo wali kota. Nah, harapan awak tentu nanti dengan adu diskusi awal suku iko, ambu secara anak memenangkan dari mama-mama sadunyo, secara wanti-wanti ada pengecian yang sampai disuat Allah mereka tibulo pangana di lembu-lembu peninggawan kok adalah apa nama itu Pak kok kan kedapatan ada nagari awak nagari tetap bisa ayo dibuat do balik dan ambil kan siko disuat itu awak cok sampai di forum-forum Pak kalau itu nanti jadi aku tidak sana karena tidak sesuai jo keinginan awak supaya itu jangan jadi mungkin ikolah itu selaku minyak mama kemudian itu menyampaikan ke generasi-generasi awal ke bawah jadi gara-gara itu rusak hubungan sako sayur bayur yang ke bawah. Nah itu jadi itu menangkap spesifik kebetulan itu akan bersama-sama jadi ada nama pemerintahan itu yang disampaikan itu teknis nanti dari Pak Acaro pelaksanaan pemilihan Elkam di Kecamatan Lana Kembar itu menjadi pemain namanya di Elkam Kabupaten. Baru itu yang perlu disampaikan kepada Tuan Mama pada kesempatan ini. Kalau lebih kurang, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Camat menyampaikan rupanya di beliau oleh tidak berarti kabupaten. Jadi tepuk tangan dulu pejabat semuanya dulu. Terima kasih Pak Camat dari suku Madang sana bahwa malu tidak bisa dibagi, negara tidak bisa dibagi. Sebenarnya pada hari ini saatkan aku mengecek malu berbicara. Kenapa? Sampai Ambo berhadapan dengan angkuan mama di simpang dengan ambe, Ambo merasa orang bodoh menanam. Jadi basilek di muka guru, mengaji di muka guru, basilek di muka orang pandai, sekarang di rumah-rumah, sekarang di muka alangkah itu. Tapi baca itu dari bahasa tadi sepanjang dia keputih sedikitnya makilang nama itu. Lek izin yang gua bisa melanjutkan acara gua. Jadi kalau ada izin yang gua mau pakai sebenarnya mau dari sana yang pasti aku dengan mama bukan nambah menunjuk mengajari tidak, tetapi bawa serumpun Mbak Sarai, serubang Mbak Batu. Rupanya di beliau lah kita sampai tadi. Secara administrasi itu negara ini memang akan ada pemekaran. Tetapi secara adat tidak ada batas negara. Batas negara itu mohon izin, mohon maaf kalau bos Abu jaberang kamu bawa batu banyak di simpang kenyang sampai kini belum berkarya berkuduang oleh masih basaki babalahan itu. Jadi itu aku orang senang, aku kurang siko. Tambang masih tumpu kok menjaga itu tak mungkin membuka basuke di muka lembo. Namun demikian agar terarah
sahnya acara ini kita mohonkan karena kita malapeh pagi menurut petang. Jangan dulu bahasa mengalut camat diperalat oleh lembaga kerabatan adat untuk membentuk KDK. Itu perlu disampaikan bahwa kami didampingi oleh Pemda Kabupaten Solok. Dalam hal ini pemdanya juga ada OPD kepada Pak Wibasto selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipersilahkan menyampaikan terkait dengan regulasi pembentukan dan pemilihan LKAM Kecamatan ini pada Pak Jokowi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kedua menurut kandung peserta dalam 3 sampai kini baik di Jo salam sabah dianjur ma'ahi diminta karena banyak gawa jo hidah kobasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus LKAM Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Ketua dan pengurus LKAM Kabupaten Solo, yang kami hormati Bapak Camat Danau Kembar, yang kami hormati pimpinan komunikasi Kecamatan Danau Kembar yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Bapak Wali Negari, yang kami hormati Ketua KAN Nik Mama Alim Ulama Syariah Pandai yang hadir pada kesempatan ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hingga hadir pada kesempatan ini. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Allah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kami mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Danau Kembar yang telah menghadirkan dan memfasilitasi kita pada kesempatan ini, juga kepada koordinator yang sudah berkenan hadir, bahwa kegiatan pembentukan kepengurusan LKAM kali ini adalah yang ke-12 dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solo. Bahwa kemarin kita baru melaksanakan yang kemarin di Kecamatan Lebah Kumanti, besok rencananya di Kecamatan Bukit Sudi. Jadi hari ini kita akan memilih yaitu yang pengurusan inti dari suatu organisasi LKAM ini, yang mana nanti akan langsung dikukuhkan oleh Ketua LKAM Kabupaten Solo. Dan kami dari dinas juga berencana untuk pelaksanaan pati amalnya nanti setelah seluruh kecamatan ini terbentuk, akan dilaksanakan pati amalan di awal suka dengan menghadirkan pengurusan terpilih dari 14 kecamatan yang ada. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan tahun ini, dan kita berharap dari apa yang sudah kita pilih, dari apa yang sudah kita jalani dari 11 kecamatan itu, semuanya berjalan dengan lancar melalui musyawarah dan mufakat. Jadi seluruhnya memakai sistem musyawarah dan mufakat, dan itu tidak ada intervensi dari pemerintah daerah. Nanti juga akan diserahkan kepada forum bagaimana yang terbaik, tentu sesuai dengan ketentuan kuliah. Tentu adalah praktik yang mungkin, adalah mungkin tapi tidak praktik, akan ada praktik yang praktik tapi tidak mungkin. Jadi kembali ke ketentuan ulangan dari bijaksana dan jadi cenderung. Mungkin itu kita berharap pemilihan kita hari ini berjalan lancar
bersama-sama kita menjadi kekuatan kita hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa aku yang hadir pada hari ini punya persepsi yang sama tentang bagaimana pelestarian dan menjaga adat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata yang kurang berkenan, maka aku tidak dibaliknya maupun tidak dijagonya, kami mohon maaf. Karena aku tidak dasari namun dan aku tidak tempo dalam nanggagan kok kurang amba dan tinggi kok kurang yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa arahan dan penyampaian dari Dinas Pariwisata. Jadi bahwa jika diumumkan sebagai masuk ini tentang perkembangan adat istiadat, adat yang diadakan, adat teradat, adat dan sarana adat, ibu bakat orang boleh candu atau limpah, boleh dengan aku lagi kok dicari lipe tak berubah, kok dikambang atau kue ini kondisi kita pada hari ini. Dek kurang pengenal kadang akak pegang jalan kok dari orang lalu adat kok ditukar mata ikut nama nomor surat. Untuk lebih terarahnya kita mohonkan kepada Ketua RKM Kabupaten Solo menyampaikan situasi ini di hadapan kita nama Basamu. Sehingga kita ke depan seninya sama kasih terkait dalam adat sabatang panjang dan adat serikali. Kepada beliau dipersilakan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Penyakit bisa silami Amis latah batarin tabur Salodang dari kali Santiti dari kali Sangka pada dengan alam tak kamar dari guru. Masalah padilau singgara, masalah batakai-takai Cantakai ada dalam kami bisa bagi bersendak dalam daulah menungkai ibu yang punya orang sana, punya dukungan melimpah, punya yang punya pasang, dia dipilih dua, dicantik dan tak berjual lagi. Yang berwali tamat dan kembar, mawadi dan berpasang sebagai wujud undang Elkam Kecamatan dan kembali. Saya berarti Pak Kapolsek dan kembali yang juga sebagai anggota kursi undang Elkam Kecamatan dan kembali. Saya berarti Bapak Kepala KUA Kecamatan dan kembali dan juga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solo yang hari ini dihadiri oleh Bapak Yudas Tordam. Selanjutnya kami hormati Abuang Budaya pengurus LK Kabupaten Solo yang bersama kami hadir hari ini ada Pak Datuk Ayo, ada Pak Haji Nusala dan Pemerintah tadi, ada Pak Kasipek dan itu lagi terus sekaligus Dewan Pengawas LKM Provinsi ada Pak Sumpah Islam Bintang. Selanjutnya ada Bapak Madi Pak Wali Nagari Tigo ya Wali Nagari Kampung Budalan dan Wali Nagari Sifat dan Nabe sekaligus Wali Nagari Persiapan yang hadir pada hari ini. Yang memiliki Bapak-Bapak Ketua Harapan Adat Negari Kampung Budalan dan Sifat Nabe
BPN kampung jualan dan simpang nyampe dua bulan dua yang ada pasar dua nanti di tempat jauh dan dagang di orang basmo tingginya dari yang jual dalam ini gambar sampai sampai batanyo pulang sampai begitu. Alim ulama itu beda kalau dari bagi pendapat padan cara tak kabul dan selalu duduk di kota dan tak undang-undang. Jadi pandai kurang alim biasanya kurang jadi saya belum alim berpilih dapat kalam juga rasa belum alim diri yang paham seolah sampai dan kuat hadirin Allah hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kembali saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izin dan karunia jualah kita pada hari ini diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk bermusyawarah dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat kita di Kecamatan Langkopan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan berkahnya kepada kita bersama. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Aku mengucapkan Bapak Ibu sekalian, tadi diceritakan alam takkan makan itu adalah salah satu adat sebatang panjang yang terima sejak dunia kamu ya. Kalau kita memakai sebuah mamangan atau pepatah, kok kabiki awak sama mendaki, kok kandulah awak sama menurun, tapi buku sama makan tanah, tapi kadang sama menurun. Itu alam. Alam itu yang kita pelajari. Itu yang kita pelajari oleh nenek mama kita sekarang, oleh anak-anak kita. Kemudian kita juga belajar. Ada orang mengatakan lembaga adat itu dibentuk oleh pemerintah. Tidak. Lembaga adat itu tumbuh dari masyarakat. Alam takabah. Apa contohnya? Ampe dini. Ampe dini tidak pernah dibentuk oleh pemerintah. Itu sudah ada sejak dahulu kala. Dia katakan bahwa yang ada lembaga adat yang asli itu adalah ampe dini. Ini bapak-bapak dan kaum adat. Dan bagi ibu-ibu adalah Pulau Kanduang. Jadi lembaga adat yang pertama itu adalah Ampe ini dan Pulau Kanduang. Kerapatan adat negari sudah belakangan. Sudah tahun 83 waktu Azwar Anas jadi gubernur. Elkam lahir tahun 1966. Itu dibentuk oleh Komando Daerah Militer 3 Sumatera Barat. Siapa yang hadir ke itu adalah para petinggi kerapatan nagari yang bermusyawarah di Sumatera Barat membentuk kelembagaan adat alam Minangkabau Elkam. Jadi garis lurus antara Elkam dan Kan sudah ada sejak. Jadi kalau ada juga pandangan, pendapat, pemikiran dari masyarakat kita bahwa tidak ada hubungan Elkam dengan Kan, itu salah besar. Salah besar. Karena cikal bakalnya berdirinya Elkam itu dibuat oleh nenek mama dahulunya di tahun 1966. Artinya bahwa kita secara bertingkat memang benar lembaga kerapatan adat negari itu paulek tunggang, paulek negari tidak boleh diganggu oleh siapapun.
Dulu waktu pemerintahan Belanda dulu, negara ini tidak aman. Wali negara ini tidak bergaji itu. Tapi pemerintah lancar, tidak ada masalah, tidak ada gejolak. Kenapa? Karena pemerintah tidak sampai ke negara ini. Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan tak pernah mengganggu negara ini. Padahal di negara itu tidak bergaji gitu, tapi lancar. Maka ini ada seluruh tua. Jadi satu pertanyaan, saya selalu berpikiran majunya kabupaten tergantung pada majunya negara. Kalau maju negara, maju kabupaten. Kalau maju negara, maju kecamatan, akan maju kabupaten. Tapi pada negara itu maju. Tentu tergantung ke keluarga. Kalau keluarga di negara ini tidak maju, ya tidak akan maju juga negara ini. Jadi apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita sebagai nenek mama memperbaiki keluarga masyarakat kita. Itu yang pertama dulu, yang saya sebut dengan alat takamang dari guru. Bagaimana kita jadi nenek mama? Hari ini kita akan membentuk ketua LK kecamatan. Itu namanya buka piawai di kecamatan, yang memutus tentang adat sari sarak kita belah di kecamatan dan Kepembar. Karena apa? Nanti memenuhi kehidupan anak masyarakat kita kembalikan. Mana dulu tidak begitu di laundry. Lihat dulu ini di mama gay. Nama lata baju adik di mana gay dah dole. Termasuk ambo. Lah di rumah bini baju adik awak. Sebenarnya orang petendok kan tak di mana akan. Zaman dulu jocolo jotulir malah kayak di ulang. Ini dah dole. Itu kena jawab. Kalau dia ketua LK, ketua kecamatan, bagaimana mengembalikan fungsi ini mama? Dia raja dari orang kepada anak di kampung, kawan-kawan di bimbingan, kurang kampung dipertinggalkan. Nah, dah anak di kampung berangkat bimbingan, kurang kampung dipertinggalkan semua. Apa itu? Supaya negara aman santoso. Itu akan bagi tahu orang satu itu. Jadi kecil aku berharap Pak Jalan Pembargo yang tadi mulai kami ditampung oleh camat, oleh undang kecamatan luar biasa. Ambo coba bangunlah kecamatan yang kedua balik, dan dua balik yang berbeda kecamatan. Timur tadi masih ruang camat, tak ada dalam ruang camat. Tapi di dua camat tadi boleh. Kecang lagi apa Pak? Ada kacang goreng, ada kue, ada ini. Di kecamatan lain tidak full. Jujur mungkin tidak full. Adanya nanti musyawarah aman, sejuk dan damai di Kabupaten Solok. Jadi ke depan itu yang mau harapkan bahwa ini mama itu nanti bermusyawarah di Kapuan, membantu peraturan negeri untuk menata kehidupan anak-anak. Intinya musyawarah mufakat. Tak ada di Minangkabau yang yang voting memutuskan tak ada tu. Itu tidak bersahabat. Ibu dewa musyawarah mufakat, mereka boleh digolongkan, bijak dan boleh dilayakan. Berarti itu ramah. Itu sadar dalam kekampangan itu. Anak kedua kali yang bekerjaan kabeh sebalik dua senta tak ada orang memakai. Ada dua habis kesul ada rasa batang panjang itu you tidak bisa berubah. Salah satunya alam tak kambang dari guru tidak bisa berubah berada kalah. Dulu waktu si Habib Kabil bercakap mati seorang tak tandu kelibahan. Nama tiga bah, tiba buruan. Dia berkata nama tiga kali buruan. Itu orang tak kembali jadi guru. Jadi diajari oleh Allah. Kami sebagai peserta ada kesimpulan dalam dan pertama ada kata dahulu
Kata dahulu ditapaki, kata kuliah terkait. Memang orang Minangkabau sportif. Kata dahulu ditapaki di sini dilaksanakan baik. Tapi kalau ada perkembangan kemudian awak cari kata yang lebih baik. Itu artinya kata dahulu ditapaki, kata kemudian kata terkait. Itu kira nanti 60 orang saja. Bukan tidak boleh diubah. Jadi kalau soal adat dan teradat, ya, itu adat Serikaya Negari. Adat Serikaya Negari itu boleh diubah berdasarkan kesepakatan di Mama di Budokan Duang. Bahkan mau kecil di Budokan Duang, kalau Budokan Duang diajari kita tahu, tidak jangan nanti kodoh. Saya ulang. Dulu pernah orang minta saya kamu apa kira maka. Pak Tua, ini juga sulit. Kami akan merubah oleh adat. Kok jauh saya ini kemeatuk Pak ada Pak Tua. Kecap Pak kawan jawab. Kecap Abu Bacu pada Batu tadi. Masalah padilah sekarang masalahnya kakek-kakek datang ke jalan dulu kabeh sebalik dulu sedak jarang orang ngomongkai tibu nak butuh orang ajo. Apa terima kasih suara itu. Itu jauh persen. Jadi kini itu yang mau cerita adat Serikaya Negari itu boleh diubah ke saat. Asal ini Mama sepakat dan dibawa Budokan Duang. Tapi kalau ada kesempatan panjang tidak bisa diubah. Yang dengan alat tekaman di guru, yang kedua garis garis A, garis tubuh belum garis keturunan ibu. Tidak boleh kalau awak sediago sebuah yang anak awak tidak boleh sediago sebuah. Jadi hilang Minangkabau. Kalau suku anak asalnya suku bapak tidak Minangkabau. Kalau di Batak iya, kalau Lubis suku bapak suku anak Lubis lah. Kawan dah. Kemudian yang nanti sebatang panjang itu adalah tidak boleh kawin sesuku dan tidak boleh kawin sesuku yang ada dan sebanyak ada itu tidak boleh tidak perlawanan. Dulu saya orang tua MUI menanya kamu pada itu di dalam syarat Al-Quran tidak ada orang berapa suku berbeda. Maka di Minangkabau berlarang bahwa itu kan dimulai dari Sumpah Sakti Bukti Marapalan. Ada bisa disyarat syarat asal dikatalah. Coba bayangkan deh Pak Ketua, kalau anggo sediago, babini ke sediago, bisa. Bego dia memanggil bapak awak anak lo. Bapak kurang aja, ada mama anak. Memanggil bapak jangan anda berarti dia bapak anak. Itulah bapak membedakan kalau bapak itu mama. Kalau boleh kau bisa sebut. Lihat yang aku biar. Kemudian yang adik saya sebelah panjangnya berdipakai pusako turun dari mama. Cara menurunannya itu adik sekali. Dan tadi dari mama turun ke belakang. Tapi baca rojok di suatu ada Serikaya Negari itu. Ada orang di laki di kubur dia selesai. Kalau di kampung kalau ada dipanggil di kubur ada duduk kalau tidak perlu mendengar boleh. Sampai kami berpikir kadang-kadang nanti mau kadang ada sawah lain. Sawah ada ada di mama rabi. Bagi saya juga orang lain ada cukup di kubur dia terima. Itu ada Serikaya Negari. Tapi ada di negara lain harus dibanding kabau, harus diperoleh kadang. Kalau pada dasar kalau ada di bawah menteri di kubur, bawa ke masjid, bawa ke kepada adat, pada dasar itu ada Serikaya Negari itu boleh apa? Ya jadi yang tidak boleh kalau galah dari mama kan itu ada serta panjang. Tapi baca undang-undang itu ada Serikaya Negari. Apa beda? Jadi ada Serikaya Negari itu adat yang bisa diubah-ubah. Jadi jadi apa? Dicalik, dipek berubah. Dari bukan rata itu lagi lawan itu lagi. Nah seremoni yang ada doa.
kita ini kadang-kadang tak sopan kalau tua deh. Dan sama kadang macam kan. Dan tua tak mengasih yang muda itu terjadi banyak. Tidak diajari anak-anak lagi. Aku masih ingat waktu aku kecil-kecil, mama kau kemana Jawa, dah baru dulu loh. Dia praktek saya, ang bisu bayar dia beralih ni. Kalau malam tua, pakai baju tali belakang, baju putih, pakai seluar jauh, sandal ke Jawa. Itu macam mama. Dan menurut apa ini? Kira seperti yang Jawa di bawah. Tak boleh naik, dan beliau naik. Ada tak 3 kali ni, tapi itu saya dah kita mengawal je buat-buat. Rubuh beliau ajari. Kalau di rumah orang kaya, berani di rumah sebuah, dibawa duit, sini ada duit. Kalau di rumah sekurang, masuk sini ada duit. Awak mengerti saya? Alah kampek, gitu lah. Di orang berani setuju yang dia tak sempat dan sikit pada dia yang terbaik. Ada awal apa ini jodoh kali itu tahu awak di bawah mereka sini ada duit. Tapi itu dulu mawak Jawa. Ini kan ada ado dia. Ada ado dia. Nah, jadi itu nama kejadian la berubah teori. Sudah kini beralih. Awak beralih misalnya di kampung, pakai anak daro, pakai anak pelai, lain pakai anak kabojur. Nah sirah-sirah, nah biru-biru, dan punya. Dia pakai nak darah orang dulu dah ada dah. Dah tu ada dah tu balik lagi pakai ni. Berkali-kali punya bila itu pakai anak ada ya. Pakai datu itu hitam pakai hitam dalam tapu ya, artinya hitam pakai kain kaci, pakai tali, pakai deta. Kalau orang bagian utara pakai sabut. Itulah foto yang pakai sabut. Jadi mulai lihat ini awak tujuan mana pakai anak darawa beli ada, mana pakai nenek mama awak. Ini lah pakai lah berubah. Kemudian tentang lembaga adat tadi sebentar lagi. Di negara kan ada namanya sampai ini kurang suku. Sebenarnya dan dulu ada kurang dua suku. Kurang dua ada sejak awal terata. Sejak terata mulai ditata oleh nenek mama, kemudian menjadi dusun, jadi kota, jadi orang tua ada itu sejak terata. Tapi dan bangunan nenek mama begini ada setelah menjadi dusun. Dan akhir menjadi negara. Cara pengangkatannya kira-kira tadi lah. Bapak pada kedua jambak jabatannya guru bisa berjalan. Bapak beliau guru. Dia dulu kan tak tahu lah. Bapak beliau guru. Bapak pada kedua logo orang tua misalnya atau tu kayu orang tua. Dulu orang Melaka tak kini lah. Kemudian begitu orang dulu kan cari pada awak. Tanda orang dulu cari pada awak kalimat kabuki sama mendaki keluar sama nanti dia orang buat awak dah. Duduk bersama kalau perapang duduk sama-sama itu yang membuat dakwah dah. Jadi mungkin dulu untuk makai orang tua suku dan enggak paham dan bisa menerima nasihat, dia dapat lah. Beliau saya orang tua suku. Mungkin batu itu dulu saja. Kayak itu saya dulu saja. Karena dia ketek dulu lah. Hati pun ada mati bulu. Dia nak cari dia doa. Aku beli dulu. Jadi maknanya pangulu orang paling jadi badeta panjang bakari, panjang kakapet itu di kabupaten itu beradu. Dalam pemikirannya, tak bisa diselami oleh kebanyakan. Itulah mulu. Ada tahu itu banyak tu. Ada orang siap tak serang. Alim ulama kau beri nasihat kamu. Aku selamalin. Kamu itu dia dulu ya. Ada lembaga, tapi lagi lembaga. Aku jadi balak. Banti itu dulu nama gue, kebenaran gue. Jadi ini adalah nama Paripaga. Paripaga Nagari. Kecambo Paripaga Nagari itu anak buah Hulu Alam. Dan anak buah Hulu loh. Dia kan yang sampai kaki dengan tangan.
Jadi kalau ada pari itu induk samanya ketua balang. Tak guru doh, dia dah ini mama lu doh. Beko jangan salah pengertian awak. Lah pari kagak mati tadi dah. Alu gak perlu lain. Ini masih di bulu balang. Alu gak perlu lain. Jadi itu sebagai pemahaman bagi bapak-bapak sekalian agar dalam musyawarah nanti jangan ada keraguan. Barangkali tidak ada sampai. Kemudian yang kedua, awak kan di mana apa ada dua sistem kelarasan. Kelarasan budi cedaco, itu kelarasan foto pilihan. Kalau kelarasan foto pilihan, balik-balik itu petingkek antara yang tapi dulu namanya dulu aja. Kalau budi cedaco, balik-balik itu data. Kalau foto pilihan titik dari atas. Kalau pun jangan menguasai dari bawah, itu perbedaan. Jadi orang foto pilihan memiliki keputusan komandan. Sama dengan Pak Kapolseko. Pak Kapolseko dalam pemerintahannya foto pilihan adik foto pilihan itu main perintah saya dan sendak. Tapi kalau di wali negari di BPN itu ada yang tidak buah pengusaha berapa mufakat. Jadi makanya dia awak tekan gua udah pakai atau kuliah ada pakai, udah pakai. Pak Camat dia. Ketika itu mau lidah wali negeri, bawa ni bunga itu bebe. Itu kuliah. Tapi ketika mau berkeputusan dibagi bawa ni dibagi ke sopen dibagi ke musyawarah itu boleh saya aku. Jadi kedua-dua di negara aku dah pakai, boleh dia dah pakai. Tapi di Kota Beliang sangat mudah mengambil keputusan. Cukup diambil keputusan oleh penghulu pucuk. Ini ada penghulu pucuk ada mana di Kota Beliang. Sudah penghulu pucuk, ada penghulu suku. Sudah penghulu suku ada penghulu aliko. Baru ke anak-anakan. Jadi kalau mengambil keputusan cukup penghulu suku. Ditarik ke penghulu pucuk atau penghulu suku ke anak-anak itu dah selesai. Tapi diberinya dia pun panjang. Kalau balik sama begitu ada semua dia ini tiba-tiba lu. Kalau ada masalah duduk berapa ini mama panjang. Setelah sudah ditimbang dah jalan ada balik sama dia sekarang lah jalan kawan kawan. Dibawa ke kanan lain karaso di mana ya balik di turun. Disesuaikan lagi dulu. Alas sesuai itu di Palestina, lain menurut undang sumpah, lain menurut balik pelapel, ditimbang dulu. Alam masuk silang baru walasan, aku juga keputusan dan di kaput dengan permato dan di tampeknya sebenarnya belakang sesuatu di tampeknya. Itu pun setelah dikawal sambil gawang diawai sambil daso. Baru kedua boleh terayakan boleh dulu golongan kita bilang pada itu boleh dia ambil keputusan lama. Bedanya jo betul beliau. Kesalahan nanti awak musyawarah. Kamu minta kan kepada nanti awak musyawarah mufakat saya. Kartu orang pepatah Pak Kawan dulu sawu ahi mandikan diri. Awak kerajaan sama kami yang kabupaten dak kasatu menentukan cara dari kedua. Silakan bapak-bapak bermusyawarah. Saya mencapai, saya menakah, saya menjak dua lah. Kami beko tinggal mengukuhkan cerai. Mudah-mudahan abang kuda duit paham. Anak mau ngecen, ambo ndak niyo ada pemungutan suara. Makanya nanti ada salah seorang LK kabupaten yang memimpin musyawarah mufakat itu bersama dengan nenek mama di Danau Kabar di Simpang Kanyonan Ape dan di Kampung Duran. Mudah-mudahan awak kembalikan diri awak kepada masa-masa lalu yang penuh kesepakatan. Kurang dulu bahu kamu sama mendaki kalau sama dulu bahu dak petangkan. Awak ini dari sebentar petangkan.
menambah saja Pak Kapolsek. Jadi kalau kerapatan negara yang kerajo yang mana ini ada namanya RDA, Restoratif Justice. Itu kalau jalan murah saja Pak Kapolsek. Ada yang di Bali dia Kapolsek Bali asasnya di nama. Jadi dan polisi go kalau teragat dia udah orang Israel doh. Tapi kalau tiba orang maju kalau ada dalam undangnya terima ada sadar kebiasaan namanya. Jadi kalau ada nama jadi selesai tanpa Kapolsek itu sudah lah. Dia olah doh. Nah ini jajan di bawah turun dia deh. Kok kadang-kadang ada kejadian mau deh. Jadi udah pas jadi dah jadi harus duduk awal. Demikian Bapak Datuk, nanti kita buka diskusi lebih panjang setelah welcome kecamatan terpilih nanti. Ya, mungkin saja banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Rekam Kabupaten Solo di mana mengadakan info di dalam ini dari penyampaian dan ceritanya yang telah beliau sampaikan kita bersama. Agar lebih terarah apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa rata anak sedangkan mereka anak sayur tentu ada nama majian, ada namanya yang takah udang leleh daging dan meja, ada tukang majian, ada tukang timbang. Untuk ini kita mohonkan kepada Angku Datua Malintang Sati memimpin rapat untuk pemilihan ketua RK. Nah jambah suke di Mukwale kami tentu kedua. Karena memang berdua bahasa yang kedua dia pertama nyatur dari kampung. Kita tidak mau seperti itu. Kita berjaleh-jaleh. Untuk ini kepada Angku Datua Sati. Kemudian dua orang kita minta termasuk Raja Mun satu untuk mendampingi, dan kita Pak Camat Abdul lagi tak bisa support. Sampai kau persoalan sendiri dia belum dibawa ke rumah lain, belum dibawa ke minggu lewat cakap di bini lagi dia tahu sih mentua kan tak masuk tong ini. Aku nak selarang sepandang gitu. Untuk ini kita berserahkan kepada Angku Datuk Mendampingi. Ambo walaupun putra daerah Lembang Jaya, kamu tidak satu aja lah menyimak satu di luar. Jadi pada beliau dalam kabel kita kembali kalau mana tadi panjang belum karet minta ayo seperti yang mana aja ayo. Ini oke. Oh ini menarik sih. Ini sudah betul orang sudah. Itu berbeda Pak Dua yang agak kencang dan kepada beliau yang mulia Angku Dr. Haji Gusmal MM Datuk Regerino sebagai Ketua Elkam Kabupaten Solo. Setelah kita melakukan musyawarah mufakat murni musyawarah mufakat karena itu ini mama kita ini naga simpang dan nyampe dan kampung Batu Dalam itu barito yo balang lapang bapak dan ibu jadilah itu kata sepakat. Jadi sebelum kami sampaikan kepada pimpinan acara, kami laporkan hasil dari kesepakatan itu adalah sebagai berikut. Telah terbentuk kepengurusan Elkam Kecamatan Dalakopan. Ketua adalah beliau Yurman Datuk Rajo Nuntutnya.
Kemudian Wakil Ketua Saiful Malim Maradio. Kemudian Sekretaris Sadriman Pakih Mandaro. Wakil Sekretaris Samsuar Sultan Permato. Dan bendahara beliau Abrizal Datuk Jomake. Itulah hasil musyawarah mufakat kita dalam pembentukan kepengurusan Elkam Kecamatan Danau Kembar. Semoga Allah meridai kita bersama. Amin. Terima kasih. Kita pulangkan sirih kapangka balik ke Angku Datuk Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, angku-angku, agar terarahnya kegiatan ini kita mohonkan kepada Yang Mulia Ketua dan Allah untuk mengukuhkan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Datuk yang ada di Kecamatan Danau Kembar atas telah terlaksananya musyawarah mufakat dalam pembentukan kepengurusan Elkam Danau Kembar untuk 2025-30. Terima kasih karena sudah melaksanakan usul atau falsafah kehidupan kita di Minangkabau. Musyawarah mufakat sudah terjadi tadi kembali. Karena itu saya Haji Gusman Datuk Ketua Elkam Solo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mengukuhkan Angku Datuk sebagai pengurus Elkam Kecamatan Danau Kembar, sebagai Ketua Pak Datuk Raja Warna Putih, sebagai Wakil Ketua Malim Marajo, sebagai Sekretaris Pakih Mandaro, sebagai Wakil Sekretaris Sultan Permato, Sultan Jara Abrizal Datuk Jomake. Saya yakin dan percaya kepada anggota Datuk akan melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan adat pesandi syarat pesandi kita pula di Kecamatan Danau Kembar akan bakal bana menghukum madi sebagai seorang imam harus berpadang lepang palang lebar. Ambo yakin ke depan masyarakat di Imam dan Kembar akan selalu sayur sekatu kabupi semua mendaki kalulah semua menurun. Aku Datuk akan menjabat mulai dari tahun 2025 sampai 2030. Selamat Aku Datuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suri terantang kita tanun bunjai terjumpai gitu oleh nak dikapur-kapur letak permato karih ibu kasaruannya kepada beliau nabarampek nang kama macik karih nang kama lakian salua. Untuk ini kita persilakan kembali ke tempat dan karena dokumen lah kita ambil legalitas standing daripada pemilihan kita hari ini. Tentu kita mohonkan kepada beliau yang mulia Jasril Jack Datuk Pintu Langit SHMA. Kepada beliau dipersilakan. Engkau di rumah yang saya hormati dan terima kepada engkau beliau Ketua Elkam Solo dari jalan Pak Kapolsek Pak Kua, Pak Wali, Pak Ketua Kan dan Elkam Ketua Elkam Kecamatan Danau Kembar tadi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat
Jadi apa yang disampaikan oleh Angku Datuk kita Elkam Kabupaten tadi, kami cuma menegaskan Elkam Kabupaten atau Elkam Provinsi sekarang kita telah berbadan hukum semenjak tahun 2021 telah diakui oleh pemerintah. Kemudian hubungan antara Elkam Provinsi atau Elkam dengan kerapatan adat ibarat sebuah batang kayu gadang. Jadi kami hanya menegaskan saja, menindaklanjuti saja apa yang disampaikan oleh Ketua Elkam Kabupaten tadi. Hubungannya ada yang menyampaikan bahwa tidak ada hubungan, salah. Sebab berakar serabut kepada angkut Nenek Mama yang diwakili oleh Kan dan Bauri Tunggal di Nagari, berbatang ke kecamatan, Badahan ke kabupaten, Bapucuk Sabana Mulit ke provinsi. Itu hubungannya. Jadi bukan berarti tidak ada hubungan. Kemudian perlu juga kami tegaskan bahwasanya di Elkam Provinsi itu tugasnya memelihara adat Sumatera Panjang. Kemudian Elkam di Nagari adalah memelihara adat Salika Nagari. Jadi apa yang disampaikan oleh Angku Datuk Julio tadi itu benar adanya. Seperti itu garis dari anggaran dasar kita. Sebab terbentuknya Elkam Provinsi itu kehendak dari kita Nenek Mama yang diwakili oleh kerapatan adat. Dulu kita berpedoman kepada alam berkembang dahulu. Sebelum masuknya Islam, itu pedoman kita bukan APSSBK. Setelah masuk Islam baru berpedoman kepada APSSBK. Kalau dulu pedoman kita alam berkembang jadi dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Angku Datuk itu benar. Alam yang ada itu yang kita dulu. Kemudian lahir Islam, masuk Islam kita karena Minang, baru itu alat ASSBK. Jadi dalam artian kami perlu juga menyampaikan yang masyarakat hukum adat itu yang dikatakan nagari. Sebab berdirinya nagari rata-rata dulu bagusu bakoto baru nagari bangke suku itu yang dibentukkan nagari. Nah, kemudian kerapatan adat itu merupakan suatu lembaga adat Nenek Mama. Jadi ada seluruhnya suatu Nenek Mama bilang itu. Jadi sekaligus seseorang telah dipati ambalaunya atau diangkat seorang guru, itulah otomatis sebagai anggota Elkam Provinsi. Terdata dan tercatat oleh kerapatan adat. Jadi angguan Nenek Mama kedua orang sampai kini sampai pemangku adat itu anggota Elkam. Supaya kita tahu, sejak orang itu dikukuhkan dipati ambalaukan seorang guru, inilah otomatis menjadi anggota Elkam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kemudian lembaga Nenek Mama yang diakui oleh pemerintah adalah kerapatan adat dan Elkam. Itu tertuang di dalam perda. Nah, kalau ada lembaga Nenek Mama lain, beliau membuat semacam organisasi, itu kan sah-sah saja. Cuma bagi tadi yang diakui oleh pemerintah adalah organisasi Nenek Mama yang butuh, yang sifatnya independen. Nah, jadi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Sebab pemerintah itu adalah mitra kerja dengan lembaga kita. Kalau tidak ada kita, tidak bisa pemerintah berjalan. Jangankan Inggris kalau intervensi tidak boleh, makanya pemilihan tadi itu kami tidak bisa
atau komplain antarkan. Nah, itu penyelesaian berjalannya naik atau turun. Misalnya antar negari, kerapatan adat antar negari terjadi komplain, minta difasilitasi oleh LKM kecamatan, terus sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi. Nah, begitulah kewenangan tugas kita yang diberikan oleh ajaran besar ajaran rumah tangga. Kemudian bagi cek tadi terhadap pemekaran, tunggu simak tadi, kita di negara kita kan ada wacana atau telah terbicarakan bahwa akan dilakukan pemekaran nagari. Kita merujuk kepada pesisir selatan. Dulu di pesisir itu nagari itu 36 pulau nagarinya. Kanyo 36 pulau. Kemudian dengan lahirnya undang-undang nomor, kalau tidak salah nomor 32 tahun 2008, maka muncullah kehendak dari beberapa angku-angku nenek mama akan membentuk sebuah lembaga kerapatan adat. Padahal yang dimaksud oleh pemerintah kita mekarkan itu adalah pemerintah nagari, bukan masyarakat hukum adat. Nangkan itu tetap sebanyak itu juga. Seperti kami gini di pesisir selatan. Dulu nagari kan 36, kemudian muncullah satu kecolongan kita menjadi 37 kerapatan adat. Kemudian nagari menjadi 182, namun kannya tetap 37. Seperti nagari Amu, nagari Pelangai itu dulunya satu nagari, satu kecamatan, kini busukan menjadi 7, namun kerapatannya tetap satu. Yang masyarakat hukum adat itu nasional jadi barangkali nanti tahap diskusi, kalau ada tanya jawab kami siap untuk dijawab sepanjang rasanya bisa kami jawab. Kalau tidak merupakan suatu PR. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di dalam sesi tanya jawab. Kita persilakan nanti melakukan tanya jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angku Datuk Ulangi. Tinggi besarnya kan ada kata kuncinya adalah bahwa bukti berketerangan bahwa dia pas-pasan bajajak bahagia. Itu anjang kamu nyala di awak kamu lompe itu nah belum kecil tadi. Sasek di jualan tentu banyak perkara. Kalau terjadi persoalan sebenarnya di dalam nagari itu tidak sulit menyelesaikan. Balik apa angkanya? Tentu ranji itu apa? Rangkaian jiwa kecil beliau petang kamu bahwa ranji itu ada 3. Ranji di atas kerateh yang dibuat secara tertulis diketahui oleh orang sampai ini. Diketahui oleh ketua kerapatan adat. Kalau bisa sikut itu regional sampai. Kemudian ranji di tanah kareh, pandan, kuburan, sosok, bajerami, balai, musajid, itu bukti bahwa tanah kareh. Kemudian di tiang pintu, barangkali nanti dalam diskusi silahkan pertanyakan ke beliau. Sebab beliau kok adalah seorang advokat atau lawyers. Tukang adu orang bisa juga, bukan selesaikan orang saja. Nah, untuk jelasnya mengadu sabi gawang mawai sabi rasul. Dipersilakan untuk tak pertama mempertanyakan persoalan-persoalan adat salingkan negeri. Usaku selingkah kaum. Silakan untuk tak pertama.
Abdul Ghafar Gala Datuk Menara Jambak. Ambo adalah penghulu ketuanya di Nagari Simpang Tanjung Nampe. Alhamdulillah telah terbentuknya Elkam Kecamatan Danau Kembar pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari Simpang Tanjung Nampe juga Nagari Kampung Batu Dalam. Mudah-mudahan harapan kami sebagai anak Nagari telah terbentuknya Elkam Danau Kembar. Mudah-mudahan apapun yang kita inginkan bersama, perubahan-perubahan di bidang adat nama sandi sarak bersandi kota belah, mudah-mudahan tercapai. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo namo John Herman Kala Datuk Raja Aceh dari suku Melayu Nagari Simpang Tanjung Nampe sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Warman Gala Datuk Presiden Gedokan di Nagari Kampung Batu Dalam. Dengan telah terbentuknya Elkam Kecamatan Danau Kembar, kami dari jajaran Nenek Mama merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih bahwa Elkam merupakan mitra dan juga Elkam merupakan suatu wadah untuk kelestarian adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di Kecamatan Danau Kembar khususnya, dan Elkam Kabupaten juga bersinergi dengan Elkam Provinsi Sumatera Barat. Harapan kami ke depan kolaborasi antara Kerapatan Adat Nagari dan Elkam Kecamatan serta Elkam Kabupaten terjalin dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Danau Kembar. Bila dua warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi, Wali Nagari Simpang Tanjung Nampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai PJ Wali Nagari Kampung Batu Dalam. Terima kasih telah terbentuknya Elkam Kecamatan Danau Kembar yang telah difasilitasi oleh Bapak Camat Kecamatan Danau Kembar dan juga dihadiri oleh Bapak Elkam Kabupaten Solo, yaitu Bapak Haji Gusmal, dan juga didampingi oleh Elkam Provinsi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan telah terbentuknya LKN Kecamatan Danau Kembar. Mudah-mudahan ke depan dengan terbentuknya LKM Kecamatan ini kami berharap tentang masalah adat lama pusaka usang mudah-mudahan kita laksanakan, dan juga silaturahmi ke depan. Mari bersama-sama kita berkolaborasi di dalam melestarikan adat dan budaya adat Selingkah Nagari. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan dan kemajuan, terutama sekali tentu di tingkat Nagari Simpang Tanjung Nampe khusus Kecamatan Danau Kembar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan visi dan misi Bapak LKN Kabupaten dan Provinsi terwujud di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih banyak dengan telah terbentuknya Elkam Kecamatan Danau Kembar, di mana Elkam Danau Kembar ini terdapat dari dua nagari, Kampung Batu Dalam dan Simpang Tanjung. Kemudian juga terima kasih karena Bapak Camat Kecamatan
Kembar beserta Bapak Elkam Kabupaten berkenan hadir serta Bapak Elkam dari provinsi. Mudah-mudahan ke depan sama-sama kita berharap dengan terbentuknya Elkam kecamatan itu akan menjadikan nenek mama beserta anggota masyarakat itu akan mentaati adat Salingka Nagari yang pada dasarnya sebagaimana kita ketahui adat bersandi sarak bersandi kita dua. Mudah-mudahan ke depan Kecamatan Danau Kembar ini lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Ambo Magana Datuk Raja Liambeh untuk memimpin Danau Kembar yang dibawakan oleh Pak Gusmal Datuk Raja Lelo. Kami berterima kasih banyak kepada beliau untuk membina nenek mama kami untuk berjalan ke depan untuk Elkam Danau Kembar dengan secara baik atau nenek mama. Cuma itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalan, nama saya Taufik, yang panggil orang tua dulu semasa kecil saya. Saya sekarang sudah menjadi kepala keluarga, diberi galar oleh mama Raju Mudo. Di sini saya menyampaikan kepada mama-mama kami yang telah terpilih sebagai ketua Elkam Kecamatan Danau Kembar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Elkam Kabupaten Solok beliau jalankan sebaik-baik mungkin. Jadi kami sebagai pemuda, mudah-mudahan kami sebagai untuk contoh mama kami untuk kedepannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Camek Danau Kembar. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sudah selesai pembentukan Elkam di Kecamatan Danau Kembar. Atas nama pemerintahan kecamatan, tentu kami ucapkan terima kasih kepada Elkam Kabupaten Solok yang sudah menghadiri acara ini. Tentu kita berharap dengan sudah dipilihnya pengurus Elkam Kecamatan Danau Kembar periode 2025 sampai 2030, tentu apa yang dicita-citakan oleh Elkam di Kabupaten Solok khususnya di Danau Kembar tentu tercapai dalam rangka menghidupkan kembali Adik Lamo Pusaka Usang. Yang selanjutnya, di samping sebagai pemerintahan, sebagai putra daerah, kami tentu berharap kepada seluruh nenek mama yang ada di Kecamatan Danau Kembar ini untuk selalu bersinergi, sayo sakato, saya biasa mudia, sate sabaru, supaya anak-anak itu di masa-masa yang akan datang tidak kehilangan tungke, ado katampe yo, ado katampe watanyo, dan ado sako nan ke beliau terima dan akan beliau turunkan lo balik ke anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Saya mau rasul demikian. Ambo akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo ambo Zulwirman Datuk Raja Putih selaku Ketua LKAM Kecamatan Danau Kembar yang baru terpilih. Visi dan misi ambo adalah ingin membuat kembali Kecamatan Danau Kembar ini hidup secara musyawarah dan bermufakat. Yang keduanya yang ambo inginkan untuk menjaga Danau Kembar ini untuk menjadi rukun dan damai sesuai dengan keinginan Elkam Kabupaten Solok pada umumnya
Sumatera Barat pada khususnya. Untuk itu ambo ingin berkerajo kareh bagaimana mengembalikan adik lamu Pusaka Usang khususnya untuk Kecamatan Danau Kembar. Hanya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ambo Usman Gala Malimudo di Balang kaum suku Kutianye. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, telah terbentuknya suatu organisasi yaitu Elkam Kecamatan Danau Kembar. Mudah-mudahan Elkam ini berada di tengah-tengah masyarakat dan berasal juga dari masyarakat itu sendiri. Kemudian dapat membangkitkan dan mempertahankan kearifan lokal, budaya dan adat Kecamatan Danau Kembar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Elkam ini adalah salah satu wadah untuk penyalur masyarakat adat di Kecamatan Danau Kembar. Karena Elkam ini adalah suatu lembaga yang telah berkontribusi sampai dari awal sampai saat ini sudah berkontribusi dengan masyarakat itu sendiri. Kemudian kami dari salah satu dubalang adat di Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek ikut akan berpartisipasi dengan Elkam yang ada di Kecamatan Danau Kembar itu sendiri. Kemudian yang kami minta kepada Elkam kecamatan baik kabupaten maupun provinsi adalah bagaimana Elkam itu turun untuk masyarakat Minangkabau itu sendiri. Itu adalah suatu permintaan kami. Kemudian karena sebagian dari masyarakat Minangkabau ini sudah tidak ada lagi yang namanya adat bersandi syarak bersandi kepada kitabullah. Untuk itu adalah tanggung jawab penghulu Elkam provinsi, kecamatan dan kabupaten untuk memberikan kontribusi tentang adat bersandi syarak kepada anak kemenakan khususnya di Minangkabau. Jadi kami berharap kepada nenek mamak seluruhnya yang ada di Minangkabau untuk bersatu mencari solusi mengembalikan adat lamu Pusaka Usang. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo ambo Suparlis Raja Bujang Bagala Raja Bujang. Setelah terbentuknya dan terpilihnya Ketua Elkam Kecamatan Danau Kembar pada tahun 2025 pada hari ini tanggal 30 hari Rabu, kami mengharapkan kepada beliau itu nembak dipatah orang tua kalau paku asan balim yang dibawa orang ke Surawasu ambil campur uang lengang-lenggok kan bawa menurun ke Surawasu. Anak di pangku kemanakan dibimbing orang kampung dipatenggalkan tenggang Nagari Jaminaso. Itulah harapan kami kepada ketua yang terpilih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Gusmal Datuk Arjolero, Ketua Elkam Kabupaten Solo, didampingi oleh Pak Camat Danau Kembar,
Mahwadi dan Basa sebagai pucuk undang Elkam Kecamatan Danau Kembar. Pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat sebagai pucuk undang Elkam Kecamatan Danau Kembar atas terlaksananya pemilihan ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Kecamatan Danau Kembar. Mudah-mudahan kerja beliau ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan Elkam Kecamatan Danau Kembar yang diketuai oleh Pak Datuk Raidunan Putih untuk masa bakti 2025-2030. Saya yakin dan percaya beliau ini kalau selalu kerjasama dengan Pak Camat akan berhasil dengan sebaik-baiknya dengan menyusun berbagai program untuk kemajuan anak kemenakan di Danau Kembar. Yang penting antara pemerintah kecamatan dengan ketua Elkam Kecamatan Danau Kembar harus serupa awu jotapian saling dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di depan kita Ibu Bapak staf kantor camat Danau Kembar temu kangen dengan Bapak Gusmal, mantan bupati kita. Kita ajak kenalan masing-masing. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon perkenalkan dirinya Ibu. Perkenalkan, nama saya Silva, staf kantor camat Danau Kembar. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fatmadona, biasa dipanggil Dona, staf THL kantor camat Danau Kembar. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, staf kantor camat Danau Kembar. Nama saya Samsuar, Sekcam Danau Kembar. Saya Sultriadi, sekarang di PJ Wali Negari Persiapan Gedong Batu. Nama saya Nazar, Kasih Trantip Kecamatan Danau Kembar. Nama saya Wahyu Puji Astuti, Kasubag Keuangan Danau Kembar. Ibu Bapak semuanya kenal dengan Ketua Elkam Kabupaten Solo. Sekarang sepatah kata mengenai beliau. Semoga Bapak sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak adalah orang yang ramah, baik. Semoga selalu dilindungi Allah. Orangnya taat, beragama dan humanis. Ketua Elkam Kabupaten sukses selalu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu untuk memimpin Elkam Kabupaten sampai akhir jabatan. Semoga Bapak Gusmal sehat selalu. Amin. Bapak kuat dan tangguh, sehat selalu. Iya, mantap. Masih banyak pencinta yang menyintai Bapak Gusmal. Semoga beliau sehat selalu. Amin. Ah.